Udah. Oke, Kak. Oke. Selamat malam semua. Gua Lesa, Kimia 18. Jadi di sini kita mau latihan soal aja kali ya. Nanti, nah ini soal UTS tahun lalu yang gua ingat. Dan kita latihan soal sama langsung mahamin konsepnya kayak gitu. Nanti kalau seandainya ada bingung, boleh aja langsung potong di tengah aja ya. Oke, gua share screen dulu. Mana ya? Nah ini. Udah kelihatan nggak? Udah kelihatan nggak nih? Udah ya? Kelihatan, Kak. Udah, Kak. Oke. Nah, jadi ini soal pertama. Seorang mahasiswa kimia UI melakukan penelitian terhadap dekomposisi gas H3CN NCH3 pada suhu 400 Kelvin, yang mana reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, di mana diketahui di awal reaksi kita tahu tekanan awal dari senyawa ini yaitu sebanyak 10 torr. Nah, kemudian ada data tekanan terhadap waktu. Nah, dari data tersebut, ini ditanya ada 3, tentukan OD reaksi dan tentukan hukum lajunya. Yang kedua, turunkan persamaan laju terintegrasi dari perspektif produk dan reaktan. Dan yang C, tentukan energi aktivasi reaksi jika diketahui T setengah pada 600 Kelvin adalah, ya lupa itu. Intinya, yang A nih. Misalkan kalian ketemu soal kayak gini, kan kalian mau nentuin OD reaksinya nih. Ada yang kepikiran nggak kayak gimana untuk nentuin OD reaksi dari data ini? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya udah, jadi kalau seandainya kita punya data kayak gini nih, kita nggak tahu OD-nya kan? Jadi kita bisa plot masing-masing ini. Nah, untuk OD0 kita plot konsentrasi A versus T. Atau untuk OD1 kita plot antara ln A versus T. Dan OD2 kita plot antara 1 per A versus T. Nah kan ini ada 3 nih. Nanti kita bikin tuh datanya. Nah jadi ini kan dalam tekanan. Nah cuman kan di sini yang kita ketahui kan tekanan produk kan P C2H6. Nah sedangkan tekanan awalnya itu P sama dengan 10 torr kan. Nah jadi untuk dapat tekanan ini dalam waktu 3 menit kita kurangin tekanan ini dikurangin tekanan ini. Misalkan kayak gini. Nah, kan A ini konsentrasi di, coba gue bikin reaksinya aja kan. Misalkan A tambah B, A jadi produk kan. Nah, tekanan awalnya kan ada. Tekanan awalnya misalkan A, ini massa reaksi sisa. Misalkan tekanan awalnya 10 kan, ini 10. Nah, dia bereaksi sebanyak 2 nih, 2. Dan akan kebentuk produknya kan 2 kan di sisanya, 2. Nah, jadi tekanan A pada saat 3 menit itu dapat sama dengan 8. Nah, 8. Jadi ingat kalau dalam plot ini nilai A ini bisa konsentrasi atau tekanan ya. Itu adalah reaktan dan bukan produk. Kalau seandainya diketahui di soal itu dalam bentuk produk, jadi kita ubah dulu ke reaktan. Pakai massa reaksi sisa. Dimana awalnya kan 10 tadi. Jadi dapat deh pada saat 8 dapat 2. Pada saat dia tekanan awalnya 6, pada saat tekanan produknya 4 dapat
tekanan awalnya 6, dan seterusnya. Nah, jadi ini udah gua hitung regresinya pakai ini tadi. Jadi pakai ln A versus T, A versus T, dan seper A versus T. Nah, dapat regresi yang paling besar itu di ln A versus T. Semuanya di sini udah tahu kan gimana untuk nentuin itu? Regresi di kalkulator. Tahu semua kan? Udah tahu nggak? Halo, halo. Tahu, Kak. Ya, udah tahu lah ya. Nah, jadi kan nanti kita dapat tuh, misalkan regresi paling besarnya yang di salah satu ini, misalkan di ln A versus T. Berarti kita tahu dia itu AD1. Nah, kalau seandainya ada soal ujian kayak gini sama Bu Helmi, kalian ada baiknya pakai semua nih untuk semua AD, jadi diuji masing-masing. Jadi nanti datanya tuh, nanti kalian buat lagi data di kanan. Nah, misalkan di kanan kalian bisa bikin lagi ini 1 per A. Habis itu ini di sini ln A, dan tambah lagi data A. Nah, data A kan udah ada. Nanti diplot nih. Ini diplot versus ini diplot versus ini, dan ini diplot versus ini. Nanti kita tentuin yang mana yang regresinya paling gede. Nah, itu adalah OD-nya kayak gitu. Jadi kita dapat OD-nya OD1, artinya hukum laju E kan V sama dengan K dikali A dikali K dikali ini. Kan reaktannya tadi CH3CN N CH3 yang di sini. Nah, udah dapat kan? Nah, sekarang yang B. Ini biasanya juga ditanya. Turunkan persamaan laju integrasinya dari perspektif produk dan reaktan. Nah, kalau untuk nentuin hukum laju integrasi, kan kita udah dapat nih, dia ada 1. Kita dapat V sama dengan K dikali A nih, reaktannya. Nah, kita turunkan persamaan laju integrasi itu pertama dari perspektif reaktannya. Kan kita tahu kan, delta A per delta T itu sama dengan minus K dikali A. Kenapa minus? Karena kan A ini kan seiring waktu kan dia jumlahnya berkurang kan. Misalkan yang bereaksi 4, dia jadi 6 kan. Nah, kayak gitu. Jadi ini sama dengan minus K dikali konsentrasi A. Karena dia perubahan A-nya itu selalu berkurang. Nanti didapat delta A dibagi A sama dengan min K dikali delta T. Ini pindah ke atas, DT-nya pindah ke atas, dan A-nya pindah ke bawah. Jadi nanti kita dapat ini sama dengan V. Nah, lalu ini kan bisa kita integrasikan, di mana integralnya batasnya adalah A0, konsentrasi awal si A, ke AT, sama dengan minus K, batasnya dari 0, karena waktu di awal reaksi kan dia 0, sampai T. T itu waktu tertentu dt. Nah, ingat kan kalau integral 1 per X, integral 1 per X itu kan dapatnya ln X kan. Nah, jadi ini nanti dapatnya ln A. Ln A batasnya AT sampai A0, artinya dapat ln A minus ln A0, atau ln A dibagi ln A0, sama dengan minus KT. Ini untuk penurunan laju integrasi dari perspektif reaktannya. Nah, kalau misalkan kita dari produk, berarti nanti yang nilai D-nya ini yang kita ubah jadinya DP. Jadi DP per DT. Nah, nih. Kan ada A menjadi P yang tadi. Di awal kan, di awal reaksi kan dia ada A0 kan? Enggak, misalkan 10 tadi, 10 tol. Di awal ada A0, kemudian dia reaksi sebanyak X. Sehingga ini kan massa reaksi sisa. Sehingga di sisa, nanti ketemu nilai konsentrasi A-nya itu adalah konsentrasi A0 di awal minus X. X itu jumlah dia sebanyak apa kayak gitu. Nah, hukum lajunya kan tadi OD1. Berarti bisa kita tulis V sama dengan K dikali A. Nah, karena ini dari produk,
bedanya kalau reaktan tadi kan ini dalam bentuk delta A per delta T. Kalau dari produk kita bikinnya delta P per delta T dari sini. Nah, jadi delta P per delta T ini sama dengan K dikali, tunggu dulu, sama dengan K dikali A. Sama dengan K dikali A. Nah, sama dengan K dikali A. Kenapa nggak negatif? Kan ini membentuk produk kan, jadi dia sepanjang waktu dia bertambah. Misalkan setelah 10 menit produknya bertambah, setelah 20 menit bertambah lagi kayak gitu. Jadi untuk perubahan P per waktu itu dia bertambah K dikali A. Nah, di mana A kita masukin nilai ini. A sama dengan A0 minus X. Jadi delta produk per delta T sama dengan K dikali A0 minus X. Di mana dP ini bisa kita ubah jadi dx. Kenapa gitu? Kan dP ini kan nih, kan dia kan sama aja menunjukkan perubahan x kan. Jadi ini mula-mula reaksi sisa. Di mula-mula ada A0, habis itu untuk P-nya dia nggak ada. Oke. Nah, di mula-mulanya kan P-nya nggak ada tuh, masih belum kebentuk. Nah, habis itu pada saat dia bereaksi sebanyak X, A0-nya minus X. Habis itu P-nya bertambah X. Jadi fungsi delta P ini bisa kita sebut juga sebagai fungsi X, delta X. Atau pertambahan X kayak gitu. Dan akan nanti di sisanya, untuk yang P itu kita ketemu X. Jadi bisa kita tulis dx dibagi A0 minus X sama dengan K dt. Atau bisa kita integralin dari 0 sampai X terus sama dengan K 0 sampai T dt. Kenapa 0? Kenapa bukan A0 sampai AT? Soalnya kan di awal itu kan dia X-nya 0 nih. Sebelum ada reaksi kan dia 0. Cuman sepanjang berjalannya waktu dia akan bereaksi sebanyak X. Jadi sampai X nih. Nah, jadi integralnya bakal sama kayak tadi. Ketemunya nanti ln A dibagi ln A0 minus X sama dengan KT. Nah, ln A0 minus X ini kan sama dengan A kan? Nah, jadi bisa juga tuh kita tulis sama dengan ln A dibagi ln. Nah, bisa kita tulis sebagai ln A0 dibagi ln A kayak gitu. Atau sama aja dengan ini. Kan ini kalau kita ubah jadi itu kan sama dengan negatif. Ln A dibagi ln A0 kayak gitu. Kalau bingung langsung potong aja ya. Tanya atau mungkin kecepatan atau gimana gitu. Nah, besok ini kita nentuin EA kan, energi aktivasi. Kita bisa pakai hubungan ini nih. Kan kita tahu untuk yang nilai K-nya kan tadi bisa kita dapat tuh di soalnya mana ya. Nah, kan ini tentukan energi aktivasi reaksi jika diketahui T setengah pada 600 Kelvin adalah misalkan 0,2,7 misalkan kayak gitu, 3,7. Jadi nanti kalau kita mau nentuin EA dari dua titik kita bisa pakai ini ln K2 per K1 sama dengan minus EA dibagi konstanta gas pakai yang 8,4 ya, hanya pakai yang 8,4 dikali 1 per T2 minus 1 per T1. Nah, untuk K1-nya, kita nanti bisa dapat dari sini nih. Nah, dari ln A versus T. Nanti slope-nya itu kita dapat nilai K-nya. Kan ini. Integralnya nanti kan bisa kita tulis sebagai ln A. Itu. Oke.
Untuk QA-nya pakai ini. Habis itu nomor 2 lagi. Kalau yang kedua ini kan, nah ini ada suatu reaksi kayak gitu. Ada kedua ditulis di soal. Dan pertanyaannya, bila dalam reaksi ini diketahui konsentrasi awal reaktannya itu sama nih, 2M kayak gitu kan. Kita mau nentuin konstanta lajunya. Bila setelah 10 menit diketahui terbentuk ini produk sebanyak 1M kayak gitu misalnya. Habis itu yang B, kalau yang B dari reaksi ini untuk konsentrasi awal reaktannya beda. Ini 2M, sedangkan yang F- itu 4M kayak gitu. Nah, pertanyaannya sama, tentuin konstanta laju bila setelah 10 menit diketahui terbentuk produk sebanyak 1M kayak gitu. Nah, jadi untuk ngejawab ini kita pakai hukum laju terintegrasi tadi kayak gitu. Misalkan untuk nomor 2 mana ya? Ini. Nah, kan ini untuk penurunan rumus dari reaktan. Kan tadi udah dijelasin ya. Nah, ini ada CH3 CH2Br tambah F-. Jadi CH3 CH2F tambah ini. Nah, kita misalin A-nya ini adalah ini dan B-nya adalah F-. Nah, untuk A0 sama dengan B0, kan awalnya kita bisa tulis nih, V sama dengan K dikali ini A dikali B, ya kan? Karena kita tahu tadi A0 sama dengan B0, jadi kan B-nya bisa sama dengan A kan? Jadi bisa kita tulis K sama dengan A kuadrat, atau bisa juga sama dengan K dikali B kuadrat. Karena kan nilai A0 dan B0-nya sama, kayak gitu. Dan kita bisa tulis untuk delta A per delta T itu sama dengan minus K dikali dt. Nah, kan ini ada, sudah dapat kan tadi. Jadi delta A dibagi delta T itu sama dengan, dibagi delta T itu sama dengan ini, kembali. Ini sama dengan A kuadrat, ya kan. Nah, jadi nanti ini dipindah luas ke bawah, delta T-nya ke atas. Kita dapat kayak gini. Habis itu kita integralin masing-masing A0 sampai AT, dan ini minus K 0 sampai T. Nah, kita pakai ini nih, hubungan matematis untuk integral dx ke x kuadrat itu ketemunya minus 1x ditambah konstanta. Oke. Nah, habis itu kan kita bisa dapat nih dari sini. Jadi nanti dapatnya itu nilainya minus 1 ke konsentrasi A kan. Untuk batasnya dari A0 sampai AT. Kita masukin nilai-nilainya, nanti ketemu kayak gini. Nanti bisa dicoba. Nah, jadi untuk nilai K tinggal ini dibagi T. Nah, dapatlah segini. Nanti kita masukin nih. Untuk nilai A0-nya, kita masukin ini. Ditulis bawah aja kali ya. Nilai A0-nya nilai A0-nya kita masukin 2 kan. Nah, jadi untuk A0-nya nanti kita masukin 2. Sedangkan untuk A kita masukin tuh, kan tadi berarti 2 minus 1 kan. Bisa kita bikin kan, ini A jadi B nih misalkan. A tambah B jadi P, ya kan? Jadi P. Ini awalnya A0, habis itu ini minus X, X-nya 1. A0-nya tadi kan 2. Minus 1, dapatnya 1. Ini sama dengan A. Jadi nanti bisa dimasukin nilai A-nya 1, nilai A0-nya itu 2, dan nilai T-nya itu adalah 10 menit. Nanti dapat nilai K-nya, begitu. Oke. Nah, lalu untuk A0 sama dengan B0. Ini penurunan dari produk. Oh iya, untuk soal Bu Helmi, juga misalkan ada kayak gini nih. Yang ditanya cuma konstanta laju. Usahakan untuk
hukum lajunya kalian tuangkan dulu kayak gini. Jadi jangan langsung masukin K sama dengan ini kayak gitu. Jadi untuk A0 sama dengan B0, ini kan dari produk nih. Jadi kita kayak yang tadi udah gua jelasin, kita pakainya itu delta P, bukan delta A. Jadi kan kita tahu nih, delta P per dt itu sama dengan K dikali, ini A ya, dikali A kuadrat kan, sama dengan dx per dt. Kenapa dx? Tadi udah gue jelasin juga. Karena x ini nilainya sama dengan P. Kan ini A tambah B jadi P. Ini A0 minus X jadinya A. Ini B0 minus X jadinya B. Dan nilai P-nya itu adalah X. Kayak gitu. Nah, jadi bisa kita buat delta P pada delta T sama dengan K dikali A kuadrat sama dengan dx dibagi dt. Bisa kita tulis juga, ini kan K yang tadi juga, kalau dari produk, untuk nilai A-nya ini harus kita ubah dalam bentuk X, kayak gitu. Jadi ini sama dengan K dikalikan A0 minus X pangkat 2. Nah, kita substitusikan ke sini. Jadi nanti dapatnya adalah K dikali A0 minus X pangkat 2 sama dengan delta X per delta T. Nah, kayak gini, delta X dibagi A0 minus X pangkat 2 sama dengan K dikalikan dt. Kita integralkan seperti nomor 1 tadi. Ini 0 sampai X. Kemudian untuk yang di kanan itu 0 sampai T. Nah, nanti dapat hasil integralnya itu 1 dibagi A0 minus X. Untuk 0 hingga X dan sama dengan KT. Itu pokoknya dapat kayak gini. Sama. Jadi nanti hasilnya bakal sama dengan penurunan reaktan kayak gitu, dari perspektif reaktan. Jadi produk dan reaktan itu untuk penurunan rumusnya untuk di awal emang beda tahapnya. Kalau dari produk kita pakainya delta P, kalau dari reaktan kita pakainya delta A. Cuman untuk hasil, untuk ngecek betul atau enggaknya dia hasilnya pasti sama. Nah, jadi KT sama dengan 1 dibagi A0 minus X minus 1 bagi A0. Dimana kan A0 minus X ini kan tadi yang gue udah jelasin sama dengan A kan. Jadi sama dengan 1 dibagi A minus 1 dibagi A0. Dimana nilai K-nya kita tentuin. Nah, kayak tadi. Jadi sama aja. Lalu yang B, untuk bentuk A0 tidak sama dengan B0. A0 tidak sama dengan B0. Nah, kalau A0 tidak sama dengan B0, kan kita nggak bisa kan buat ini sebelah minus K dikali A kuadrat atau sama dengan minus K dikali B kuadrat. Nah, jadi kita pisah nih, minus K dikali A dikali B. Karena konsentrasi awalnya tidak sama, kayak gitu. Nah, jadi delta A sama dengan sekian. Nah, kita gunakan variabel X. Nah, jadi untuk yang A dan B-nya ini, kita ubah ke bentuk X. Dimana kan A tambah B menjadi P kan? Ini A0. Awalnya A0 dan ini B0. Minus X, dan P ke bentuk sebanyak X. Jadi kita ketemu nilai A, itu sama dengan A0 minus X. Dan nilai B sama dengan B0 minus X. Ini tidak sama dengan. Dan nilai P sama dengan X. Mula-mula reaksi sisa. Nah, nanti kita substitusiin nilai A dan nilai B-nya ke sini nih. Nah, nanti dapat minus K dikali A0 minus X dikali B0 minus X. Sama dengan delta A per delta T. Nah, kan ini kita mau integral kan. Jadi kalau seandainya kita mau integralkan, kalau seandainya delta A, di sini kan nggak ada bentuk A kan. Jadi harus kita ubah ke dalam bentuk X. Nah, untuk delta A, kita ubahnya ke minus delta X. Kenapa minus? Kan ini A ini sama dengan A0 minus X kan. Jadi dia fungsinya adalah pada saat reaksi sebanyak X kayak gitu. Jadi misalkan ini awalnya ada 5. Reaksi sebanyak X itu 2 kan. Sisa A-nya 3 kayak gitu. Nah, jadi perubahan X-nya ini. Nah, dia bereaksi sebanyak 2, 3, 4 kayak gitu, delta X. Dan dia minus. Jadi minus delta
dt. Ketemunya sama dengan minus K dikali A0 minus X dikali B0 minus X. Nah, yang tadi nih kita masukin. Lalu negatifnya kita hilangin, ketemu dx dibagi dt sama dengan K dikali A0 minus X dikali B0 minus X. Nah, dapat nih persamaan satunya kayak gini. Nah, lalu kita mau turunkan dari produk kan? Nah, kayak yang tadi. Berarti pakainya delta P, ya kan? Delta P per dt sama dengan K dikali A dikali B. Nah, kalau yang di sini kan delta A per delta T sama dengan minus K dikali A dikali B. Kenapa minus? Karena kan reaktan itu dia berkurang kan sepanjang jalannya reaksi. Nah, kalau dari P produk, dia kan waktu jalan itu kan dia bertambah kan, jadi dia plus di sini. Jadi dp per dt sama dengan K dikali A dikali B. Di mana A dan B-nya ini kita substitusikan nilainya yang tadi, yang ini. Dapatlah K dikali A0 minus X dikali B0 minus X. Di mana nilai P ini bisa kita ubah juga sebagai dx. Nah, soalnya kan dia bentuknya perubahan X kan, P jadi dx. Dapat deh. Nah, ini kan persamaan 1, jadi sama. Untuk dari produk sama reaktan, dia ketemunya nanti bakal sama kayak gini. Nah, sekarang kita integrasikan. Kalau untuk integralnya, nah kayak gini. Nanti ini kan pindah ruas nih. Yang ini, nanti dia pindah ke bawah, habis itu dt-nya ke atas. Nanti ketemu kayak gini. Habis itu nanti bisa kita integralkan karena ini x dari 0 sampai x. Dan ini sama dengan K dari 0 sampai T. Nah, pakai nih fungsi ini. Jadi fungsi ini kalian ingat aja. Fungsi hubungan matematisnya. Lalu kita masukin nilainya. Yang A-nya ini sebagai A0 dan B-nya ini sebagai B0. Nanti kan ketemu kan, jadinya B0, 1 per B minus A, di mana B-nya adalah B0, jadi 1 per B0 minus A. Dikali ln 1 dibagi A0 minus X minus ln 1 dibagi B0 minus X kayak gitu. Ini harusnya awalnya 1. Cuman kan nanti batasnya itu dari 0 sampai X kan, makanya nanti dapat kayak gini. Lalu nanti dapatlah bentuknya kayak gini. Oke. Nah, jadi untuk nemuin K, tinggal kita bagi nilai ini dibagi T. Di mana nanti kita masukin nih nilai A-nya kan dapat dari sini A0 minus X dan B-nya kita dapat B0 minus X. Nilai X-nya kan tadi kita tahu dari soal nih X-nya 1, A0-nya ini, B0-nya ini, jadi A0 2M, A0-nya 2M, B0-nya 4M, dan X-nya 1 kayak gitu. Jadi nanti semuanya dapat, T-nya 10 menit, bisa ketemu nilai K-nya kayak gitu. Lalu untuk yang nomor 3 itu, nah, misalkan ada kayak gini nih. Misalkan diketahui dekomposisi suatu senyawa unik X yang padanya itu 3. Nah, jadi kita mau nentuin hukum lajunya. Kan kita tahu nih, reaksinya mengikuti 3X menjadi P. Jadi, kita bisa bikin untuk AD3, 3X jadi P, kita bisa tulis nih, V-nya sama dengan K, X pangkat N kan. Nah, harusnya ini pangkat N. Nah, di mana N-nya kan sama dengan 3, jadi bisa kita tulis E X pangkat 3 kan. Nah, dapat kayak gini. Sedangkan kita tahu, ini penurunannya dari perspektif reaktan, karena kan X kan. Jadi kita bisa bikin dx per dt itu sama dengan ini, minus K dikali X pangkat 3. Nah, pindah dari ke bawah, X pangkat 3-nya ke bawah, delta T-nya ke atas. Bisa kita integralkan X0 sampai XT,
untuk dx dibagi x pangkat 3 sama dengan minus k dikali integral 0 sampai t dikali dt. Nah, kan teman-teman ingat kan kalau misalkan kita mau integralkan suatu fungsi kayak gitu. Ini kan x pangkat 3 itu kan sama dengan x pangkat itu ya. X pangkat min 3 ya. Nah, kalau kita integralkan kan nanti ini jadi x pangkat min 3 tambah 2 kan. Tambah 1 dibagi 2. Nah, minus 2. Nanti kita ketemu hasil integralnya itu x pangkat min 2 dibagi min 2. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi nanti ketemunya min setengah dibagi x pangkat 2, batasannya x0 sampai xt sama dengan minus kt. Kan ini nanti delta t-nya kita ubah jadi itu kan, jadi t kan, untuk t dari 0 sampai t kayak gitu. Jadinya t minus 0. Jadi nanti dapat deh kayak gini. Kita masukin x-nya xt minus 1 dibagi 2 dikali xt kuadrat minus 1 dibagi 2 x0 kuadrat sama dengan min kt kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau kecepatan atau gimana gitu? Yang mau ditanya? Ada nggak? Kak, aku mau tanya, Kak. Oke, apa tuh? Yang nomor 1, yang baju terintegrasi yang dari produk itu, yang terakhir-terakhirnya agak di bagian mananya? Yang dari produk turun, Kak. Oh, sini. Oke, gua ulang aja ya. Ya. Nah, kan kalau seandainya kita mau nentuin hukum laju, kan kita harus nentuin dulu nilai V-nya kan. Nah, kan misalkan ini gimana ya, di sini aja deh. Nah, kan ini reaksinya A. Itu di mute aja siapa tuh? Oke. Nah, kan ini ada A jadi P kan? Ya enggak? Nah, seandainya ada A jadi P, kan kita bisa tulis dulu tuh hukum lajunya kayak gitu. V sama dengan K dikali A. Nah, kalau hukum laju itu selalu mengandung reaktan kan? Selalu A. Dia nggak pernah K dikali P, nggak pernah. Nah, kayak gini nggak mungkin. Jadi V sama dengan konstanta laju dikali A, di mana A itu adalah konsentrasi reaktannya, kan kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita turunkan dari reaktan, nah, yang kita ubah itu adalah delta A dibagi delta T, kayak gitu. Kan delta A dibagi delta T itu sama dengan minus K dikali A. Kenapa minus? Soalnya kan dalam reaksi kan jumlah A-nya itu kan semakin sedikit kan. Nah, jadi kalau dari perspektif sini bisa minus kayak gitu. Soalnya kan A-nya nanti berkurang. Jadi nanti dapat delta A dibagi A sama dengan minus KT kayak gitu sama dengan V. Nah, bedanya kalau dari produk kita V-nya tetap K dikali A, karena ini kan hukum laju. Nah, yang membuatnya beda itu adalah pada saat kita ingin membuat hukum laju terintegrasinya, dimana yang kita pakai bukan delta A, akan tetapi yang kita pakai adalah delta P, atau perubahan konsentrasi P, kayak gitu. Jadi nanti delta P dibagi dt sama dengan K dikali A, ya kan? Ini nilainya negatif, karena konsentrasi A berkurang kan? Sedangkan ini dia kan positif kan? Ini sama aja dengan positif K dikali A, kayak gitu. Positif
karena produk selalu bertambah. Nah, jadi kan nanti dapat kayak gini kan, delta P dibagi DT sama dengan positif K dikali A. Nah, sedangkan udah dapat kan delta P sama dengan positif K dikali A. Nah, jadi kita mau integralkan. Kan kalau kita mau integralkan kan variabelnya harus sama kan? Nah, sedangkan di sini ada P dan di sini ada A. Jadi bisa aja kita bikin ini dP dibagi A. Nah, ini kan beda kan? Jadi kita mau ubah ke suatu bentuk yang sama kayak gitu. Gimana kita ubahnya? Kita masukin nilai A sebagai fungsi X kayak gitu. Nah, kan kita tahu, ini kan mula-mula reaksi sisa kan? Jadi di awal misalkan ada A0 tuh. Konsentrasi awal A adalah A0. Reaksi sebanyak X. Nanti ketemu sisanya A itu sama dengan A0 minus X kayak gitu. Nah, kita masukin nilai A sama dengan A0 minus X. Itu nanti ke sini. Nah, kan K dikali A tadi nih. Nah, nilai K. Kita masukkan sama dengan A0 minus X. Nah, dan yang P-nya ini kan masih dalam bentuk P. Jadi P-nya ini bisa kita ubah dalam bentuk X kayak gitu. Kenapa bisa? Kan ini P ini kan di awalnya nggak ada kan? Nah, dia bertambah sebanyak X. Jadi nanti di sisanya jumlah P itu kan sama dengan X. Nah, jadi perubahan P itu sama dengan perubahan X kayak gitu. Nah, jadi nanti ini tahap keduanya kayak gini. Ini delta X kayak gitu. Nah, setelah itu nanti delta T-nya ke atas, habis itu nilai A0 minus X-nya ke bawah, dapat kayak gini, dikali silang. Habis itu integralin deh. Gimana? Yang sampai integralin udah ngerti Kak. Terus habis itu kan hasilnya itu yang pertamanya Kakak tulis kan ln A per ln A0 kurang X. Ya. Terus ya. Nah, A0 kurang X kan diganti jadi A kan. Terus akhirnya itu jadinya ntar ln A per ln A dong. Kok atasnya jadi A0? Enggak. Ini A0 ini salah harusnya. A0. Iya. Tunggu. Ini kan X kan? Coba deh. Kan ini dari 0 sampai X kan? Jadi kalau dari 0 sampai X, nanti bisa kita ubah. Integralnya kan konstanta integral 1 dibagi konstanta minus X. Dia jadi apa? Integralnya tunggu. Di mana ya equation? Itu harusnya 0 ya. Maaf salah tadi. Ini dx dibagi integral 1 dibagi misalkan A minus X ya kan. Nah, kalau kayak gini kan sebetulnya kita bisa dapat hasil integralnya itu kan kayak gini. Dan 1 dibagi berapa tuh? Misalkan integral 1 dibagi A minus X. Misalkan, kita misalkan nih, A minus X, A min X itu sama dengan U, ya kan? Nah, habis A min X sama dengan U, berarti min dx sama dengan du kan? Nah, min dx sama dengan du. Ini dx ya. Ini matdah sih, cuman gak apa-apa. Nah, jadi nanti bisa kita Nah, min dx sama dengan du. Bisa kita tulis lagi. Ini kan kita ubah kan nanti. Jadinya kita bisa ubah integralnya jadi integral
Ini nanti integral gimana ya? Maaf ya, tadi ada gangguan teknis sedikit. Ini udah kelihatan nggak? Udah, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Nah, jadi kan kita ubah. Ini A minus X sama dengan U kan? Habis ini ada minus DX sama dengan DU. Kenapa kayak gitu kan? Kita turunin masing-masing nih. Ini U jadi DU, dan min X jadi min DX.
nanti integralnya bisa berubah kan? Jadi mana? Di sini ya. Jadi kan nanti berubahnya jadi 1 dibagi A minus X sama dengan U kan? Nah, dikali min dx ya kan? Atau sama aja dengan min integral 1 dikali U, ini du harusnya. Nah, dikali du ya kan? Nah, kan integral 1 bagi U kan jadinya ini kan ln U kan? Ya enggak? Jadi nanti ada minus ln U. Untuk batas-batasnya itu nah ini 0 sampai X. Berarti kita kembaliin nilai U-nya. Nilai U-nya kan tadi berapa tuh? U-nya A minus X ya. A min X. Untuk A minus X untuk 0 sampai X. 0 maaf ya agak susah untuk 0 sampai X ya kan. Nah, kan kalau seandainya kita bikin kayak gini kan bisa kita bikin minus ln A minus 0 kan? Ya enggak? Nah, minus ln A minus 0. Dimana A-nya ini kan A0 kan? Ya enggak? Berarti minus ln A 0 minus X ya kan? Nah, di minus ya kan? Kita kayak gini, ini minusnya di luar aja. Nah, minus ln A minus X minus ln A0 minus 0 ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi nanti ketemu deh nilainya adalah ln A0 minus X dibagi A0 kan? Dibagi A0 ya kan? Nah, ini kan negatif kan? Sama dengan negatif. Min A0 min X dibagi A0. Oke, kayak gitu. Ini negatif. Kalau negatif jadi nanti berbalik sama kayak gini. Sama aja dengan ini. Kayak gitu. Gimana? Nangkep gak? Ngerti Kak, ngerti. Tapi Oke. Aku bingung kan di soal nomor yang 1B ini Kakak dx-nya kan ganti jadi A0 kan, tapi yang di soal nomor 2 kalau nggak salah tadi bilangnya min dx itu dA kan. Jadi kayak di 1B ini kan Kakak kan bikin dx-nya itu jadi A0 kan. Yang mana? Ini. Di soal 2 itu jadi A doang. Yang ini ya? Dx jadi A0 gitu. Ini. Setelah diintegralin, Kak. Yang di mana sih maksud? Yang di sini ya? Yang jadi A0. Ini. Iya. Oh, dx dibagi A0 minus X gitu ya? Oke. Kita lihat nomor 2 ya. Penurunan dari produk. Nah, sama aja. A0 minus X. Nanti kan nilai A-nya harus kita masukin. A0 min X. Nilai A-nya. Misalnya kan kalau integral kan, kita harus ada variabel yang sama kan? Yang P ini kan, harus kita, P kan sama dengan X kan? Ya enggak? Soalnya kan P ini perubahan fungsi X juga. Ya. Jadi, A0 minus X, beraksi sebanyak X, menghasilkan P sama dengan X. Jadi P sama dengan X. Bisa kita ubah dx sama bagi dt. Ini K dikali A kuadrat kan?
Dimana A-nya kan nggak mengandung X. Kita ubah deh ke sini. A sama dengan A0 minus X. Ini mula-mula reaksi sisa, kayak gitu. Nangkep nggak? Jadi sama. Nanti juga pokoknya bisa berubah jadi A0 min X juga ya Kak? Dari A. Ya, cuma nanti di ujungnya A0 min X, ya kita ubah jadi A lagi. Sama aja dengan penurunan dari reaktan. Intinya kita mau nunjukin aja, dari dua perspektif itu dia hasilnya sama, kayak gitu. Kayak gini. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada lagi atau tidak ada? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor berapa ya? 1, 2, 3. Kemudian, nah, nomor 4. Oke. Nah, kan nih. Nah, kan kita tahu nih, di soal kita ada konstanta laju K, ini K kecil, dalam berbagai suhu, diketahui sebagai berikut. Ini dalam Celsius ya, ini ada 25, 25 Celsius, 50 Celsius, kemudian 75 Celsius, dan 100 Celsius, kayak gitu. Nah, kalau nilai K ini satuannya nggak penting, nanti gue jelasin kenapa. Nah, jadi kalau kita ingin nentuin A dan energi aktivasi, misalkan energi aktivasi nih, kalau data yang kita punya cuma 2, misalkan Bu Helmi kasih soal, diketahui pada suhu 25, nilai K-nya segini. Kemudian pada suhu 75, nilai K-nya segini. Nanti kita masukin pakai rumus ini. Ln K2. K2-nya kan 0,78 kan? Nah, kenapa satuan nggak penting? Kalau di K kan nanti, misalkan ini dikali 10 pangkat min 3, ini dikali 10 pangkat min 3. Nanti kan kalau dibagi bakal saling hilang juga kan? Nah, jadi yang penting itu satuan T-nya kayak gitu. Nah, jadi ln K2 itu 0,78 dibagi 0,2 sama dengan min EA dibagi konstanta gas bagi 1 dibagi T2. Nah, ini 75 kita ubah ke Kelvin. Minus 1 dibagi T1, dimana T1 kita ubah ke Kelvin. Nah, itu kalau misalkan ada 2 data. Ini kan kita ada banyak data nih, ada 4. Kita pakainya kayak gini. Ln K sama dengan ln A minus EA dibagi L per T, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa bikin ln K sama dengan min EA dibagi konstanta gas dikali 1 per T tambah ln A. Dimana ln K kita buat sebagai sumbu Y, min EA dibagi konstanta gas sebagai M, habis itu X sebagai 1 per T, dan B sebagai ln A. Nanti kita bisa dapat datanya kayak gitu, hasil EA-nya. Udah kayak gitu. Untuk EA itu dapat dari slope dan A itu dari intercept. Nah, oke, ada yang mau ditanya nggak? Oke, nggak ada nih. Ya udah, kalau nggak ada, ini soal tes tahun lalu juga kok nggak salah. Jadi kita nentuin itu tuh, faksi ya.
Kalau kita nentuin tentuin fraksi mol Cl2 pada temperatur 1000 Kelvin yang kecepatannya diaproksimasi berada pada rentang 360 km per jam minus 720 km per jam. Jadi untuk nentuin fraksi bisa pakai ini, aproksimasi F sama dengan 4pi dikali massa relatifnya dibagi 2pi kali konstanta gas kali suhu pangkat 3/2 dikali V pangkat 2 E dikali minus MLV kuadrat dibagi 2 RT dikali delta V. Nah, kan ML-nya ada nih datanya. Pakai massa relatif CO2. Konstanta gas juga ada, P juga ada, T ada 1000 Kelvin. Untuk V yang di sini kita pakainya ini nih, V1 tambah V2 bagi 2. Jadi 360 tambah 720 dibagi 2. Nah, ini kan dalam kilometer per jam kan? Nah, nanti ubah ke meter per second kayak gitu. Nah, setelah diubah nanti dibagi 2 kan, dapat nilai V-nya. Nah, habis itu V yang di atas itu juga pakai nilai V ini nih. Dikali delta V, di mana delta V itu sama dengan 720 minus 360. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh. Mana? Nggak ada yang mau ditanya nih. Oke, kalau nggak ada kita pindah ke yang lain. Ini ada satu lagi. Nah, zona lumus. Ini kadang Bu Helmi bisa nanya di soal. Nah, kalau distribusi Maxwell, udah tau lah ya di LTM kalian, udah ada pastinya. Kayak gini. Nah, ini yang biasanya di Atkins itu loncat-loncat ini ada 3 ini. Kecepatan akar tata kuadrat C, kecepatan paling mungkin, dan kecepatan rata-ratanya. Jadi, yang paling penting itu kita tahu untuk nentuin kecepatan, itu kita pakai nilai distribusi Maxwell atau FV, ya kan? FV. Maxwell-nya itu tadi, mana ya? Oke. Nah, kayak gini. Kan kita punya kayak gini. Nah, kalau seandainya untuk kecepatan akar tata kuadrat C, itu integral kita itu untuk penurunan rumus ini ada 3 jenis. Pertama yang ini mana ya? Habis itu integral Jadi untuk akar kecepatan rata-rata kuadrat itu nilainya adalah integral Nah, ini definisinya. Ini untuk
laju, kecepatan, angka rata-rata kuadrat dV. Nah, nanti kan kita masukin nih, nilai EV-nya kita masukin ini kan. Kita masukin ke sini, sehingga nanti kita dapat 4pi dikali sekian, 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 sekian. Dapatnya nanti, nah ini dikali V kuadrat. Nah, V. Kan kayak gini kan. Nanti V-nya jadi V pangkat 4 kan. Nah, yang ini kan konstanta nih. MR dibagi 2pi LT, pangkat 3/2 dikali 4pi, kan bisa pindah ke depan kan. Jadi konstanta. Dan jadinya, yang kita dapat adalah 0 sampai tak hingga, ini V kuadrat ke V kuadrat, jadi V pangkat 4, dikali E, pangkat MV kuadrat dibagi 2 KT, atau bisa juga kita pakai MLV kuadrat dibagi 2 LT, kayak gitu. Jadi ini bisa 2 nih. Yang ini, nah catatan juga. Catatannya. Yang ini sama dengan M 2 KT, kayak gitu. Nah, bisa pakai ini nih. Terserah aja kita mau yang awalnya pakai yang ini bisa, atau pakai yang ini bisa. Jadi nanti dapatkan integral V pangkat 4 dikali E pangkat min MV kuadrat dibagi 2 KT dV. Nah, untuk bentuk integral kayak gini, kita pakai bentuk Gauss. Jadi, bentuk Gauss ada di sini. Nah, integral Gauss. Ini 0 sampai tak hingga untuk X pangkat N dikali E pangkat min A dikali X kuadrat dx. Nah, kan tadi kita X-nya itu pangkat 4 kan? Dan X-nya pangkat 2. Berarti cari yang N-nya 4 nih. Yang N-nya 4 yang ini. Berarti nanti hasilnya ini. Nah, kita masukin ke persamaan tadi. Nah, kan bentuk Gauss ini dapat nih. 0 sampai tak hingga X pangkat 4 E pangkat min A X kuadrat, di mana A-nya itu kan ini. M dibagi 2 KT kan, min M dibagi 2 KT. V kuadrat ini bentuk fungsinya. Nanti kita dapat 3/8 dikali pi per A pangkat 5 pangkat 3/2. Nanti tinggal kita masukin nilainya ke sini. Kita masukin, kita coret yang bisa. Habis itu nanti bisa teman coba, nanti yang pasti hasilnya dapat bakal kayak gini. Nah, untuk rata-ratanya itu nanti bakal dapat, nanti kita bakal ketemu hasilnya 3 KT dibagi M, kayak gitu. Tapi kan ini kecepatan rata-rata kuadrat kan, jadi nanti kita akalin hasilnya. Akal V kuadrat. Jadi ini hasilnya kan V kuadrat tadi. Untuk akalnya jadi ketemu sama dengan akal 3 KT per M atau akal 3 LT dibagi M, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau nggak ada? Kak Esa mau nanya dong. Ya. Itu yang akar 3 KT per M itu M ya, Kak? Yang akar 3 KT, ya M kecil. Kalau yang 3 RT, M-nya M besar ya, Kak? ML, itu massa relatif. Ini M massa, ini massa relatif. Yang ini. Nah. Sama kalau seandainya yang kita ketahui itu massanya, ya kan? Kalau seandainya kita mau pakai M, kayak gini, misalkan kita ketahui CL2 tuh, CL2 berapa ya? 70 kayak gitu. 70 AMU. Nah, kalau seandainya kita mau pakai M kecil, ini kita kali dulu 1,6 kali 10 pangkat 7. Nah, ini adalah kilogram per AMU. Jadi nanti kita ubah ke KG dulu. M ini dalam KG ya.
nanti ya konversinya kayak gitu, 1 amu bebas bagaimana, sama dengan ini kali 10 ini sama dengan masa relatif, jadi bebas aja mau pakai mana kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi atau enggak ada? Mau nanya dong, Bang. Oke, apa tuh? MR kalau gue tulis M besar doang, boleh kan ya? Nilainya sama kan? Nggak apa-apa, sama aja ya. Cuma dia ini ya, apa gram per mol ya kalau M doang. Iya, amu itu sama dengan gram per mol juga. Oh sama. Sama. Oh Jadi kalau seandainya kita iya. mau pakai yang ini, kita ubah ke bentuk massa dulu. Seandainya yang diketahui data itu aja. Dan DKG. DKG dibagi amu. Oke. Makasih. Gitu. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke kecepatan paling mungkin. Kalau kecepatan paling mungkin ini nanti aja deh, di bawah dulu. Nah, kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata ini dia bentuknya nih, integral V doang ya. V di atasnya ada itu mana. Dia adalah V. Nah, dan FV dikali V doang. Jadi bedanya sama yang tadi kan dikali V kuadrat kan untuk ini. Nah, kalau seandainya kita mau nurunin rumus kecepatan rata-rata, kita pakainya dikali V doang. Bisa C bar atau pakai V atas kayak gitu, bebas. Nah, jadi kan nanti kita dapat kayak gini kan, FV-nya tadi persamaan Maxwell-Boltzmann, kita kalikan V kayak tadi juga, yang konstantanya ini bisa kita pindah ke depan, kemudian yang di sini ini kan bentuk fungsi, kita kalikan V, jadi V pangkat 3 dikali E pangkat min MV kuadrat dibagi 2 KT dV. Kita pakai integral hukum Gauss tadi, kan V-nya pangkat 3 tuh. V pangkat 3, N-nya 3. Jadi kita ketemu ini 1 bagi 2A kuadrat. Nah, di mana A-nya ini kan ini, A-nya adalah min M dibagi 2K kan. Nah, jadi nanti dan integral hukum Gauss 4pi dikali M dibagi 2pi KT pangkat 3 per 2 dikali setengah dikali 1 per A kan. Nah kan 1 per 2A tuh tadi. Sedangkan nilai A-nya kan tadi ini min M bagi 2 KT A kuadrat. Jadi masuk nih ke sini. Nah, kita hitunglah kayak gitu. Nanti ketemu hasilnya kayak gini. 8 pi KT dibagi NM pangkat setengah. Nanti dicoret-coret aja konstanta-konstantanya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kecepatan average. Nggak ada atau ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ke 3 ya. Nah, kalau kecepatan paling mungkin itu ini beda sama yang lain. Kalau yang ini intinya kita ingin turunin fungsi ini, fungsi Gauss, distribusi Maxwell itu sama dengan 0 kayak gitu. Itu untuk kecepatan paling mungkin. Nanti kan dapat tuh dFV dibagi dV, ini harusnya dV, karena kan ini fungsi V ya, sama dengan 0. Kan nanti kita masukin nih, kita
bisa masukin FV-nya 4pi dikali M bagi 3 pi KT pangkat 3/2 V kuadrat dikali E pangkat MV kuadrat dibagi 2 KT. Nah, kalau ingat matematika dulu kan ada kalau seandainya turunan nih. Seandainya ada fungsi UV. Nah, F sama dengan UV. Kalau seandainya kita mau bikin DF, misalkan ini fungsi X ya. DF per DX, DF dibagi DX, kan ini sama dengan U, aksen V ditambah V nah kayak gitu. Nah kita tentuin aja nih U-nya yang mana kayak gitu. Ini misalkan 4pi dikali M dibagi 3pi KT pangkat 3/2 dikali V kuadrat itu sama dengan U. Dan kemudian fungsi E itu sama dengan bentuk E-nya sama dengan V-nya kayak gitu. E pangkat minus M V kuadrat dibagi 2pi KT. Bagi 2 KT itu sama dengan V sama dengan 0. Jadi kita bisa dapat nih nilai U-nya kan sama. Sedangkan U aksennya kan ini tinggal pindahkan. Soalnya kan fungsi ini yang diturunkan. Jadi 2-nya ke depan. Jadi 2 kali 4pi dikali V. Jadinya 8pi dikali M per 2pi KT pangkat 3/2 dikalikan V. Nah, sedangkan untuk U, nah U ini kan fungsi E kan. Nah, kalau seandainya turunan fungsi E, itu kan misalkan kita punya E pangkat AX ya kan. Nah, turunannya kan sama dengan A E pangkat AX. Nah, kan kayak gitu. Jadi nanti tinggal konstanta depannya kita pindahin ke depannya kayak gitu. Nanti dapat kayak gini sama dan ini kan V kuadrat nih. Jadi kita turunkan aja 2-nya ke depan. Jadi min 2M bagi 2 KT. Nah, min 2M bagi 2 KT dikali V. Soalnya kan ini MV kuadrat nih. Atau misalkan ini aja nih. Nah, berarti sama dengan 2X A dikali E pangkat AX. Nah, ini kan ada minusnya. Dapat deh, pindah ke depan, minus 2MV dibagi 2 KT, dikali fungsi E-nya, nanti ketemu, sama dengan min MV dibagi 2 KT, dikali E, dikali fungsi E-nya, kayak gitu. Nanti ketemu kayak gini. Tinggal kita pakai deh rumusnya tadi, yang U aksen V tambah V aksen U. Nanti ketemunya, kita masukin U aksennya kayak gini, 8pi dikali sekian dikali V. Nah, ditambah V aksen yang ini dikali U. Nah, nanti ketemu hasilnya kayak gini sama dengan 0. Nah, nanti bisa ada yang dicoret nih. Bisa ada yang dicoret. Nanti kita dapatnya bakal kayak gini. V kuadrat sama dengan 2 KT per M kayak gitu. Jadi V-nya sama dengan akar 2 KT dibagi M. Gitu. Jadi sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Udah habis bahasannya. Ada? Oke, kalau emang udah nggak ada yang nanya nih, ditutup aja kali ya. Oke Kak, kalau ini masih ada yang mau nanya nggak? Coba ditunggu sampai 1 menit ke depan deh kalau misalnya ada yang mau nanya. Sampai 8.17 ya.
Ya udah kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, makasih buat semuanya yang udah datang. Makasih banyak buat Kalesa yang udah meluangkan waktunya buat ngajar Baker Kinetika. Semoga nanti UTS-nya pada bisa ya kinetnya. Amin. Iya sih, udah gitu aja berarti. Boleh melanjutkan aktivitas masing-masing. Makasih semuanya, selamat malam. Makasih Patrick, makasih Makasih Petri, makasih Kak. Makasih